Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Banyak sekali kisah-kisah dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat menginspirasi. Dari mereka kita bisa mengambil banyak hikmah dan banyak manfaat. Salah satunya yaitu kisah Usairim bin Abdul Ashhal Amr bin Thabit bin Waqash. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Amr bin Thabit inilah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan jaminan masuk surga langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Amr bin Thabit belum pernah melakukan ibadah selain berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amr bin Thabit pernah diajak untuk memeluk Islam, namun ia enggan karena kaumnya. Meskipun sebenarnya di dalam hatinya sudah ada dorongan untuk masuk Islam. Pada suatu hari, ketika perang Uhud terjadi, Amr bin Thabit bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, di mana kaumku?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Mereka sedang menuju Uhud untuk berperang membela Islam." Mendengar jawaban dari Nabi Muhammad SAW ini, tergeraklah hati Amr bin Thabit hingga pada akhirnya dia telah memantapkan hati untuk menerima Islam sebagai agamanya. Pada saat itu Amr pun menyatakan keislamannya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan benar, tidak lama kemudian ketika perang Uhud itu terjadi, bersamaan dengan keislaman Amr bin Thabit, ia dan Nabi Muhammad SAW bergegas pergi dan mengenakan baju perang menuju Uhud bersama kaum muslimin yang lainnya. Sesampai di sana, kaum muslimin kaget dan heran melihat Amr ada di rombongan mereka. Mereka mengatakan, "Wahai Amr, apa yang kau lakukan di sini? Menjauhlah dari kami," kata orang-orang muslim tersebut. Kemudian dengan penuh percaya diri seakan meyakinkan mereka, Amr menjawab, "Aku telah beriman. Aku telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Kemudian tanpa banyak tanya, kaum muslimin pun mempersilahkan untuk bergabung bersama mereka dalam perang Uhud. Perang membela agama yang diyakininya hingga akhir, yaitu agama Islam. Dengan penuh semangat dan kegigihan, Amr bin Thabit bertempur melawan musuh-musuh Islam pada saat itu. Namun sayangnya, di saat perang berlangsung dan korban mulai berjatuhan, kaum Bani Ashhal menemukan Amr bin Thabit yang terbaring penuh dengan luka. "Wallahi, demi Allah, ini adalah Al-Usairim," kata kaum Bani Ashhal. Dirinya pun dibawa kepada keluarganya dalam keadaan penuh dengan luka. Salah seorang kaum Bani Ashhal bertanya kepada Amr bin Thabit, "Mengapa engkau bisa sampai seperti ini? Apa yang menyebabkanmu datang ke pertempuran ini? Apakah engkau datang untuk membela kaummu atau karena Allah dan Rasul-Nya?" Kemudian Amr bin Thabit mengatakan, "Aku datang ke medan perang karena ingin masuk Islam. Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Aku masuk Islam lalu aku mengambil pedangku. Aku maju bersama Rasulullah dan aku berperang hingga aku terkena serangan ini," kata Amr dengan kondisi yang sangat tidak baik. Tak lama kemudian nafas Amr bin Thabit berhenti. Dia telah meninggal dunia setelah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah SAW kemudian bersabda, sesungguhnya ia termasuk penghuni surga. Amr bin Sabit meninggal dalam keadaan yang sedikit amalan. Kemudian di momen akhirnya, ketika ajal menjemputnya, dia berada di momen yang terbaik, yaitu dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat membuka lebar pintu surga bagi umatnya. Bagi mereka, bagi siapapun yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang mau kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita tahu meski amalan yang dilakukan Amr bin Sabit sedikit, bahkan belum sempat untuk melakukan ibadah sholat, tapi dia telah membuat amalan itu bernilai luar biasa. Dia melakukan jihad fisabilillah, berperang melawan musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya, membela agama Islam dengan tulus, ikhlas, dan sungguh-sungguh. Maka inilah yang membuatnya menjadi ahli surga. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil ibrah dan manfaat dari kisah ini. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang mampu untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang insya Allah nanti kita semuanya akan berkumpul di surganya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.